Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita. Untuk yang pertama ada nutrisi neonatus awal kehidupan bayi. Ada 4 poin di situ, antara lain ASI makanannya paling baik, kebutuhan nutrisi dan kalori masih terpenuhi. Kemudian ada pendahuluan, kenapa harus memberikan ASI? Karena ASI berbeda dengan susu formula, karena ASI merupakan makanan nomor 1 yang terbaik untuk bayi dan mengandung semua jenis zat makanan yang diperlukan oleh bayi. Kemudian latar belakang, ada 3 poin di latar belakang. Bisa dilihat, ASI merupakan makanan yang paling sesuai untuk semua bayi baru lahir, termasuk bayi prematur. Perbedaan komposisi protein ASI dan susu sapi. Protein, kasein, whey protein, alfa laktabumin, beta laktoglobin. Slide selanjutnya adalah perbedaan komposisi mineral ASI dan susu sapi. Ada perbedaan natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan juga ferrum. Kemudian ada manfaat bagi bayi. Yang pertama, komposisi sesuai kebutuhan, kolostrum, ASI peralihan, matur, dan ASI prematur. Kemudian komposisi ASI manusia, kolostrum berbeda dengan susu matang, susu prematur berbeda dengan susu ibu, susu yang keluar 5 menit pertama berbeda dengan pertengahan dan akhiran. Kemudian ada manfaat ASI bagi bayi. Yang kedua, mudah dicerna dan diserap, mengandung enzim pencernaan, maka sering merasa lapar. Kemudian yang ketiga ada manfaat ASI bagi bayi, mengandung zat penangkal penyakit seperti makrofag, limfosit, imunoglobulin, laktoferin. Manfaat ASI bagi ibu, yang pertama, mencegah pendarahan pasca persalinan, mempercepat involusi uterus, mengurangi anemia. Manfaat ASI bagi ibu yang kedua, mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara, memberikan rasa dibutuhkan, mempercepat kembali ke berat semula sebagai metode KB sementara. Manfaat ASI bagi ibu yang ketiga, sebagai metode KB sementara, syarat bayi berusia sebelum 6 bulan dan ibu belum haid kembali dan bayi diberi ASI. Keuntungan fisiologi menyusui atau ASI. Kedekatan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Secara emosional, ibu lebih puas, bayi jarang menangis, ibu berlaku lebih menyayangi, meniadakan keinginan untuk menyiksa atau melantarkan bayinya, perkembangan lebih baik dalam melakukan tes kecerdasan pada masa kanak-kanak. Manfaat ASI bagi keluarga, yang pertama, mudah pemberiannya, yang kedua, menghemat biaya, yang ketiga, anak sehat dan jarang sakit. Keuntungan menyusui segera, pengisapan bayi merangsang pelepasan oksitosin sehingga membantu evolusi uterus dan membantu mengendalikan pendarahan, memfasilitasikan kedekatan hubungan ibu dan BPL, mengoptimalkan produksi ASI, mudah dan ekonomis bagi ibu. Kriteria untuk pemberian ASI eksklusif, semua BPL cukup bulan yang sehat serta BPL prematur beresiko rendah, dilahirkan secara kehamilan 30 minggu tanpa masalah pernapasan, harus diberi ASI secara eksklusif selama 6 bulan sejak dilahirkan. BPL harus diperbolehkan menyusui berdasarkan keinginannya, siang atau malam hari tanpa adanya batas mengenai frekuensi atau panjang. Kriteria untuk pemberian ASI yang kedua, kebijakan nasional Indonesia melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI. Semua RS ayam bayi harus mengikuti 10 langkah menyusui dengan berhasil secara tertera pada pernyataan WHO atau UNICEF tahun 1989. Fisiologi laktasi, produksi hormon pada ibu, prolaktin membantu produksi ASI,
Oksitosin membantu pengeluaran ASI, refleks pada bayi, rotting, isap, dan telan. Kiat sukses menyusui. Ibu mau dan bermotivasi tinggi, bayi aktif dan menghisap dengan baik. Seorang motivator yang bisa mendekatkan ibu dan bayi, petugas kesehatan, atau keluarga. Menyusui dengan sukses. Mempunyai kebijaksanaan menyusui yang tertulis. Ibu dimotivasi dari periode antenatal. Bayi disusukan dalam 30 kelahiran. Lakukan rawat gabung. Upayakan menyusui sesering mungkin. Dengan sukses, jangan diberi minum lahan sebelum ASI. Jangan diberi minum dengan botol. Dukung ibu untuk menyusui bayinya. Upayakan kelas ibu pada fasilitas kesehatan. Kalau ada masalah dalam menyusui, cepat diselesaikan. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Posisi menyusui yang benar. Pastikan posisi yang benar dengan melihat hal berikut ini. Kepala dan tubuh BPL dalam posisi lurus. BPL menghadap ke payudara dengan hidung menempel di puding ibu. Tubuh BPL menempel pada tubuh ibu. Seluruh tubuh BPL ditahan, ditegakkan bagian baik. Kelekatan yang baik saat menyusui dapat dipastikan dengan melihat semua hal di bawah ini. Dagu menyentuh payudara, mulut terbuka lebar, pipi bawah ke arah luar. Tanda-tanda pengisapan efektif. Pengisapan efektif jika hal-hal di bawah ini teramati, hisap lambat dan dalam, kadang-kadang ada jeda, BPL terlihat menelan, payudara terasa lebih ringan. Mengawali dan mempertahankan pemberian ASI. Produk ASI yang mencukupi dapat diawali dan dipertahankan dengan cara mendidik ibu mengenai laktasi dan refleks letdown, memberikan lingkungan yang bersifat pribadi. Mengawali dan mempertahankan pemberian ASI, mendorong asupan cairan yang dalam jumlah lebih banyak bagi ibu, makanan dengan gizi seimbang, sering istirahat dan menyusui, serta melakukan kontrak kulit ibu bayi. Itu pemberian minuman alternatif untuk BPL. Jika BPL tidak dapat menyusui, tidak mau disuapi dengan tangan atau botol, pertimbangan untuk menggunakan sendok atau selang makanan. Ketika ibu dan BPL terpisah atau BPL tidak dapat menyusui, ibu harus didorong untuk memompa dan menyimpan ASI-nya untuk mempertahankan produksinya. Dengan kesulitan menyusui, jika isap bayi lemah atau tidak efektif, pengeluaran susu oleh tangan dan membantu mengawali refleks letdown dan merangsang BPL untuk menyusui. BPL yang menghisap dan menelan tanpa koordinasi atau kelainan menghisap harus dievaluasi selama menyusui untuk mencari posisi lain atau metode alternatif. Dengan kesulitan menyusui, semua BPL terlihat kesulitan menyusui harus dievaluasi melalui kaji riwayat perinatal, penilaian fisik secara menyeluruh termasuk tanda vital dan status kardiorenalisasi sebelum dan selama menyusui dan pemeriksaan sistem saraf. Pengamatan koordinasi refleks menghisap menelan bernafas pada bayi dengan riwayat kapat nafsu atau anemia termasuk prematur. Pertimbangan pemberian oksigen tambah melalui kanula nasal atau oksigen yang diinfokan untuk memastikan BPL dengan kesulitan menyusui. Ketika ibu dan BPL terpisah atau BPL tidak dapat menyusui, ibu harus didorong untuk memompa dan menyimpan ASI-nya untuk mempertahankan produksi ASI dalam jumlah yang memadai. Masih kurang, menyusui tidak sering, menyusui terlalu cepat atau buru-buru, tidak menyusui malam hari, salah posisi menyusui, refleks oksitosin jelek, ibu cemas atau kurang pede, membangkang payudara atau masih titis. Penelaksanaan masih kurang, meningkatkan frekuensi menyusui, memperbaiki pelekatan, membangun rasa percaya diri ibu, meningkatkan berat badan yang adekuat dan frekuensi bak 5-6 hari, merupakan tanda bahwa bayi mendapatkan cukup ASI. Keberhasilan menyusui memiliki kebijakan tertulis mengenai pemberian ASI yang dikomunikasikan secara rutin dengan staf pelayan kesehatan, melayani semua staf pelayan kesehatan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut, memberitahukan keuntungan dan kebenaran pemberian ASI pada semua ibu hamil, membantu ibu melalui pemberian ASI dan waktu setengah jam setelah kelahiran, memperlihatkan kepada ibu yang belum berpengalaman bagaimana cara menyusui dan tetap memberikan ASI meskipun ibu terpisah dari BPL.
Anjuran pemberian ASI 0-6 bulan, ASI eksklusif memenuhi 100 kebutuhan. 6-12 ASI memenuhi 60-70 kebutuhan perlu makanan pendamping ASI atau PASI yang adekuat. 12